Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita yang masuk di bawah kolom komentar. Sudah beberapa hari yang lalu ya. Sudah beberapa hari yang lalu saya akan memberikan jawabannya mengenai adanya pertanyaan, karena apa yang ditanyakan saudara itu yang saya akan jawab. Ya, sesuai dengan pertanyaan saudara di bawah kolom komentar itu saya akan angkat, itu yang saya akan kupas sesuai dengan tema. Ya. Jadi pertanyaan saudara kita ini panjang saudaraku ya, saya tidak catat, tetapi singkat saya ambil. Saudara kita ini dia punya gedung ukuran 5x15 3 lantai. Burung walet di dalam itu 275 kalau tidak salah ya, 275 ke 270. Yang antara itu 275 270 antara itu kalau tidak salah. Dia punya berarti menghampiri 300 walet, sudah menjelang 4 tahun dia punya gedung. Jadi saudara kita ini keluhannya kenapa tidak nambah-nambah? Maksudnya kenapa gitu-gitu terus? Ya, mengenai adanya ukuran perutnya itu kalau tidak salah itu 8 kali berapa ya. Yang jelasnya saudara kita ini dia punya gedung itu 5x15, umur gedungnya 4 tahun. Dia punya walet, dia sempat hitung itu 270, kalau bukan 270 275. Ya, antara itu tidak jauh dari situ. Jadi ini keluhan saudaraku mengenai adanya tambahan. Ya, mengenai adanya tambahan. Kalau sudah 270-an sampai 275 ekor burung di dalam saudaraku, luar biasa. Sisa saudara di situ mengoptimalkan dan jangan selalu adakan panen paksa. Ya, kalau sudah 200-an, sudah hampir 300 saudaraku ya lumayan saran di dalam. Tetapi cara panen saudara atur, ya. Ya, saudaraku ini cara panen saudara atur cara panennya. Begitupun juga saudaraku mengenai adanya di dalam tata ruang, jangan selalu di otak-atik bagian di dalam. Ya, jangan selalu di otak-atik, maksudnya burungnya sudah banyak ini burung, tetapi karena saudara itu tidak ada ketenangan, selalu mau meloncat lebih jauh lagi, karena kan burung sudah kurang lebih 300-an. Jadi cara supaya saudaraku itu bisa menarik ini burung-burung yang tidak punya rumahan, karena kalau burung yang sudah punya rumahan saudaraku itu berat ditarik, itu berat, pasti dia seumpamanya burung masuk di dalam ruangan pada waktunya petang, pasti dia akan keluar cari tempatnya kembali. Kalau induk, beda kalau kanakan. Yang kanakan itu cepat kita ambil. Karena biasanya kalau kanakan biasa itu kalau pulang biasa saudaraku biasa betah di dalam, sulit biasa lepas. Hanya kalau induk itu indukan ya, istilahnya indukan. Walet yang sudah berkali-kali bertelur. Itu sulit diambil itu. Pasti kalau dia masuk di dalam pada waktu petang, pada waktu walet sudah masuk, keluar kembali, karena saya perhatikan di rumah. Begitupun juga gedungnya adik. Saya punya adik. Begitu juga gedung yang tetangga saya yang berdempetan itu, yang baku dekat. Ya, itu yang biasa saya perlihatkan kalau saya video di live streaming. Bahwa itu gedung samping rumah saya di belakang itu, ya itu waletnya. Kalau saya punya walet masuk kalau mulai maghrib ya, kalau mulai petang, dia keluar kembali, masuk di dalam agak lama itu, sekitar kurang lebih sekitar 3 sampai 4 menit saya tunggu. Nggak keluar ya, akhirnya keluar. Dia pergi cari tempatnya. Kan tidak jauh dari saya punya gedung dengan gedungnya yang tetangga. Ya, pasti dia cari tempatnya. Apalagi kalau sudah gedung yang sudah berumur yang sudah 7 tahun ke atas, itu sulit diambil. Maksudnya sulit burung walet itu pindah di tempat kita. Jadi cara mendeteksi di dalam ruangan RBW itu intinya saudaraku, optimalkan bagian di dalam. Ini tak bosan-bosan boleh dikata hari-hari saya jelaskan ini, karena ini yang paling padat lagi pertanyaan masuk. Ini yang paling padat pertanyaan masuk yang mengenai adanya gedung, tentang ukurannya, panjangnya, lebarnya, lantainya,
begitupun juga burungnya itu yang stagnan, yang sulit tinggal, ya, yang sudah burungnya sudah meluncak agak sudah mulai padat, akhirnya turun lagi, maksudnya kurang. Nah, ini yang paling banyak. Yang pertanyaan masuk lagi. Nah, burung yang sulit nambah. Begitupun juga cara supaya burung ini cepat dia menarik. Ini yang pertanyaan yang padat lagi yang saya bahas. Ini sudah beberapa hari lagi saya bahas terus ini. Ya, ini pun masih banyak pertanyaan yang mengenai adanya itu, mengenai adanya keterlambatannya populasinya di dalam ruangan RBW saudaraku, ya, sahabat-sahabatku di lapangan. Ya, jadi cara membetahkan burung saudaraku selalu saya katakan ikuti konten saya. Karena kalau saya bermain alami. Terus ada juga saudara kita, saya sempat konsultasi, saya punya saudara itu, dia punya gedung itu belum sampai 1 tahun, tetapi luar biasa, sudah beradaptasi dia punya gedung. Maksudnya waletnya di dalam gedung sudah beradaptasi. Nah, jadi itu burung kalau sudah mulai beradaptasi, jangan coba-coba saudara itu selalu mengganggu di dalam. Karena burung yang sudah mulai beradaptasi itu berarti dia sudah mulai menguasai tempat bagian di dalam. Nah, tetapi kalau saudara selalu mengganggu juga itu akhirnya burung ini yang sudah mulai beradaptasi trauma. Kalau walet trauma saudara kuahs fatal sekali tuh. Kenapa saya katakan fatal? Jangan harap saudara begitu, kalau dia pergi itu akan kembali. Kalau burung trauma. Nah, seperti kita manusia, ya. Bahasa trauma itu, kalau trauma itu ya trauma. Nah, seakan-akan kita tidak mau mengenang lagi itu. Sama itu burung. Nah, ini yang perlu dijaga. Ini yang perlu dihindari. Jangan dilakukan. Jangan bikin trauma walet. Nah, karena walet saudaraku kalau sudah mulai mengenal tempat, sudah berbondong-bondong mulai masuk, ya, terutama kanakan, jangan sekali-kali saudara di situ mengganggu terus di dalam, karena burung ini baru-baru dia mengenal tempat ini. Makanya selalu saya katakan apabila gedungnya sudah mulai aktif, istilahnya on perdana, ya, nah itu jangan dimasuki dulu. Nah, jangan dimasuki. Tetapi ada pertanyaan juga, gimana Bang kalau umpamanya kita tidak masuk terus ada predator di dalam, gimana? Itulah ini yang paling kendala, ini cobaan memang. Kita tidak masuk, ada juga predator, kita masuk mengganggu walet. Jadi saudara perlu di situ profesional, saudara perlu jenius mengenai adanya bagian di dalam ruangan RBW. Saudara perlu tahu. Nah, jadi seumpamanya ada predator di dalam, ya jelas kita masuk saudaraku, ya. Nah, kita masuk, tetapi saudara lihat waktu masuk, karena ini gedung masih muda, maksudnya masih belum lama aktif. Nah, ini perlu saudara tahu, pahami itu. Nah, itu memang seharusnya semacam pamannya amplifiernya di bagian di dalam, ya, kan biasa dia punya amplifier bagian di dalam ruangannya walet, bukan terpisah. Beda yang ruangan yang lain ada terpisah, nanti ruangan ampli khusus untuk sesustennya, ya. Terus ruangannya walet lain juga itu bagus, terpisah. Maksudnya ada khusus kamar tersendiri bagian amplifier, timer, pokoknya alat-alat di situ. Nah, itu tidak mengganggu itu. Tetapi kalau di dalam jelas mengganggu. Karena sudah ada beberapa saudara kita yang punya gedung itu amplifiernya, alat-alat sistemnya, ya, audionya bagian di dalam ruangannya walet dia simpang. Apakah di belakang pintu atau di sudut-sudut bagian, ya, jelasnya di dalam. Nah, ini perlu saudara tahu. Karena walet saudaraku itu, saya sudah katakan, ya, itu walet sensitif, peka dan bersahabat. Letak sensitifnya itu sedikit aja itu terganggu, terasa diri walet ini sulit dia tinggal. Namun dia tinggal, tetapi belum tentu dia betah. Belum dijamin itu bahwa sudah betah itu 95% atau 100% dia akan betah. Kalau tinggal itu masih ada harapan dia masih ada harapan pergi. Karena dia belum betul-betul belum bersatu tempat ini. Maksudnya belum menyatu. Nah,
itu yang saya maksud usahakan saudara itu pahami itu walet, dan saudara juga pahami mengenai adanya di dalam ruangan gedung saudaraku. Nah, itu memang saya katakan tahan-tahan, memang saya katakan itu maksudnya bersabar-sabarlah. Tetapi kalau ada kendala di dalam, ya tidak apa-apa saudara lakukan. Pamannya ada toke yang terlalu menghambat atau burung hantu, itu harus saudara masuk. Nah, biar baru 1 bulan silakan, tidak apa-apa saudara masuk. Nah, tetapi seumpamanya saudara masuk di dalam, usahakan dinonaktifkan semua suaranya. Dinonaktifkan maksudnya dimatikan semua, di-off-kan semua suaranya, media suara. Nah, itu. Nanti saudara sudah beraktivitas di dalam, apakah saudara mengejar toke atau burung hantu di dalam itu, perlu dibasmi. Setelah itu saudara keluar, tutup kembali pintu rapat-rapat, gembok, baru saudara aktifkan kembali media suara. Nah, itu. Dan ada pertanyaan juga, kalau mati suaranya guru, apa yang jadi kendala? Itu aman sudah terjadi masalah itu. Nah, itu kan mati kan bukan 1 hari juga kalau saudara beraktivitas di dalam. Nanti saudara keluar baru on-kan kembali media suara, ya, baik suara di luar maupun suara di dalam. Nah, itulah maksud saya, saudara perlu jenius, saudara perlu memahami mengenai adanya bagian dalam, bukan bahwa tata ruangnya saja. Yang saudara perlu pikirkan itu wallet ini di dalam, wallet yang sudah ada di dalam, dan wallet yang akan mendeteksi di dalam ruangan RBW saudara. Nah, itulah pesan-pesan saya sahabatku. Nah, karena ini sahabat-sahabatku yang selalu saya menginspirasikan ke saudara-saudaraku bahwa itu wallet, ya, perlu dikaji, maksudnya perlu didalami itu. Perlu kita tahu. Oh, wallet itu umpamanya saudara sudah tahu sebenarnya wallet itu keluar masuk, kenapa mantul-mantul, ada apa, kenapa langsung masuk, kenapa enggak sekalian di dalam aja. Nah, begitu maksudnya. Nah, sifatnya wallet modelnya kayak gitu. Apalagi kalau wallet yang liar baru mengenal tempat, itu yang mantul-mantul itu. Apalagi kalau burung baru sedikit. Nah, tetapi jangan khawatir saudaraku ya, yang penting bagian di dalam aman. Mengenai adanya yang dicari wallet di dalam, dia dapatkan keinginannya, insya Allah dia akan tinggal itu sampai dia betah. Akhirnya lama-kelamaan dia mulai sampai bikin sarang, bertelur sampai dia menetas anak. Nah, itu penerus. Nah, ini bahasa penerus ya, bahasa populasi. Nah, ini itu. Jadi kembali gitu tadi mengenai adanya yang 275 saran yang ukuran saudara kita ini, pertanyaannya ukuran gedungnya 5 kali 15 dan 3 lantai. Luar biasa panjang, besar. Nah, sisa saudara di situ karena burungnya sudah banyak, maksudnya burung waletnya sudah banyak. Sisa saudara di situ jangan selalu diganggu terus. Nah, kan banyak juga saudara gitu, sudah banyak burungnya, tidak ada ketenangan bagi dirinya si punya gedung ini. Apanya lagi saya mau ini, apanya lagi. Istilahnya tingkat kesabarannya. Kalau sudah menghampiri 300-an burung saudaraku, insyaallah cepat itu meloncat, tergantung dari keamanannya bagian di dalam. Nah, itu makanya selalu saya katakan kalau gedung yang sudah melewati 100 ke atas hati-hati. Ya. 500 ke bawah, 100 ke atas hati-hati, karena di sini mulai beradaptasi wallet di dalam ruangan RBW, akan dia betah dan dia mulai kuat menarik. Nah, itulah bahasa saya dua yang paling penting saudara tahu mengenai adanya wallet di dalam. Yang pertama, saudara jangan mengganggu terus bagian di dalam. Itu yang paling dibenci wallet itu. Tapi saudara itu menganggap remeh bahwa sebentar sebentar kok kita masuk aja apa-apa. Itu. Yang kedua, sudah ada sarang ini belum apa-apa, ya. Belum apa-apa, saudara selalu adakan panen paksa. Maksudnya panen paksa, baru jadi sarangnya dilepaskan lagi, dipanen lagi. Nah, itu memang tidak salah. Itu kan hak-hak saudaraku, sahabat-sahabatku di lapangan. Tetapi saudara juga perlu mengetahui bahwa wallet itu paling dia benci itu dua ini. Dua ini yang dia paling dibenci wallet. Itu yang saya katakan tadi. Sisa saudara perlu jenius.
bahasa jenius itu saudara perlu paham. Bukan masalah gedungnya dipaham, karena sudah ada walletnya, sudah banyak walletnya, sisa saudara pahami itu wallet. Kenapa ini sulit nambah padahal sudah banyak burung loh? Ada apa kira-kira? Jadi saudara perlu mempelajari semua bagian di dalam itu, optimalkan semua. Terus saudaraku, kalau seumpamanya saudara ada pernah panen, karena ini kalau sudah hampir 300 ya pasti saudara mungkin sudah pernah panen ya. Hanya di sini apalagi sudah menjenjang 4 tahun. Itu masalah panen apakah berapa ons atau kilo pamannya. Kalau ons atau kilo ya alhamdulillah, disyukuri saudaraku ya. Sisa saudara atur waktu panennya. Tidak apa-apa, saya tidak larang panen saudara. Sudah ada saran, sudah banyak saran, tidak apa-apa. Hanya cara panen itu atur waktu panen. Apakah panen yang tadinya itu 1 bulan, karena sudah nambah gitu-gitu terus, opor panen ke per 2 bulan sekali. Ya, ini berat lagi kan? Berat. Kenapa saya katakan berat? Tadi saudara itu panen 1 bulan sekali atau 1 bulan setengah sekali, tetapi saya katakan coba undur waktu panen per 2 bulan sekali. 2 bulan baru saudara panen. Ya memang agak lama. Di situ saudaraku kembali wallet itu akan nambah. Yakin aja. Karena saya rasakan ini, saya sudah alami bahasa ini. Makanya kalau di lapangan saudaraku, kalau saya tangani, karena sudah ada beberapa gedung yang saya tangani, sudah berdiri gedungnya 3, ada sudah 2 gedungnya, ada sudah 3, malah ada sudah 4 gedungnya sudah berdiri. Berhasil yang gedung yang pertama yang saya tangani, kan sudah berhasil. Hasil dari itu dia mendirikan gedung lagi. Itu pemaham saya. Makanya selalu saya katakan memang berat yang pertama kita hadapi. Ada lagi wallet banyak, nambahnya lagi sulit. Nambah lagi sarangnya, nambah lagi burung walletnya, tetapi ini lagi sarang ini. Itu kan sudah kelihatan di pandu online saudara. Ada beberapa saudara kita itu sarangnya dulu pertama pengecetan, nambah kedua pengecetan kedua, luar biasa, pengecetan yang ketiga seumpamanya agak kurang-kurang. Di situ perlu saudara belajar. Kenapa waktunya pengecetan pertama banyak tambahan, pengecetan kedua banyak tambahan, masuk ke pengecetan ketiga kenapa kayak stagnan, kurang nambah. Saudara perlu tahu di situ, perlu belajar di situ. Ada apa sebenarnya? Itu. Jadi saudaraku, insya Allah kalau saudara perlu memahami ini berbahasa sebagai lahirnya, kan ada doa juga selalu mengiringi semua gedung-gedung yang saudaraku yang saya tangan sesuai online, ya. Itu istilahnya ini secara kontak batin lah, ya, secara batinia. Itu secara lahiriah kan perlu saudara pelajari karena kelihatan nampak dengan kasat mata. Sisa saudara di situ perlu jenius, ya. Saudaraku perlu profesional memahami wallet. Itu wallet saudaraku ya. Ini kalau sudah 275 saudaraku ya luar biasa di situ. 275 wallet itu ya, burung wallet. Berarti kalau 275 saudara bisa mantau, sebenarnya bukan 275 saudaraku. Kalau saudara menghitung 275 itu banyak yang saudara tidak hitung. Karena wallet itu sulit dihitung kalau sudah melebihi dari 200. Namun saudara bisa hitung, tetapi umpamanya saudara lihat itu dari keluar, itu masih ada yang di dalam. Tidak selamanya keluar saudaraku. Kalau pagi, yang mengeram itu tidak keluar itu. Biasa keluar itu nanti apakah dia tengah hari baru keluar jam-jam 10. Itu yang mengeram. Seperti ayam. Ayam saudara itu kalau mengeram itu satu harian dan tidak keluar di situ. Itu. Jadi sulit saudara deteksi kalau sudah ratusan burungnya. Karena ada juga saudara kita ini saya hitung ini sekian, padahal kotorannya itu nampak kelihatan kotoran basahnya sekian. Berarti boleh dikata itu lipat 3 kali perhitungan saudara dengan kotoran itu. Tidak mungkin ada kotoran wallet saudara pun ada penghuninya di situ itu. Pasti kalau ada kotoran basah di bawah, pasti ada wallet di atas yang tinggal di sirip. Maksudnya kotoran yang di lantai. Apakah lantai tembok atau lantai papan atau lantai apa kek? Yang jelasnya ada walletnya di atas itu. Hanya ada juga pertanyaan saudara kita ini sudah banyak kotorannya bang, tetapi belum ada sarang. Jangan kaget, jangan heran. Terjadi memang dan memang kelihatan di lapangan. Kalau sudah banyak kotorannya belum ada sarang jadi di atas, itu ada 2 kendala. Apakah 2 pasang atau 3 pasang yang tinggal?
dalam satu tempat itu. Dan seumpamanya hanya 2 pasang atau 1 pasang banyak kotoran, jangan heran karena biasanya itu walet yang banyak kotorannya belum bersarang, menandakan bahwa itu burung yang mudah tinggal. Lama sudah di situ berak ya, buang kotorannya belum ada sarang, itu masih walet muda. Nah, itu. Dan ada juga kotoran baru sedikit sudah jadi sarang di atas. Nah, itu walet yang sudah berkali-kali bertelur. Nah, ini perlu saudara paham. Nah, jadi jangan kaget, jangan heran. Nah, beda kalau kotorannya sudah kering, nah itu memang jangan harap pada sarang di atas, saudaraku ya. Kalau umpamanya kotorannya di bawah sudah kering, nah itu berarti walet itu ada 2 kendala. Apakah dia pergi atau dia pindah tempat, tetapi bagian di dalam, apakah di sebelah ujung atau pindah dari tempat itu, atau dia naik ke lantai 2, lantai 3. Tetapi kalau saudaraku ya, kalau burung yang sudah tinggal bagian lantai 1, umpamanya 3 lantai lah, ini 3 lantai, dia berpindah ke lantai pertama, lantai pertama tinggal, lantai kedua, lantai ketiga. Kalau ada kotoran kering di lantai pertama, jangan kaget saudaraku, biasa burung itu berpindah tempat dari itu tadi kotoran yang kering. Dia tidak berpindah ke lantai 2, lantai 3, tetap di lantai pertama. Walet itu sulit pindah, saudaraku. Walet sulit pindah. Namun satu rumah, satu gedung, walet itu sulit pindah. Umpamanya dia tinggal di lantai pertama, sulit pindah ke lantai kedua, biar terganggu. Kalau sudah di situ sudah pernah bikin kanakan, maksudnya ada kanakannya sudah jadi, maksudnya dari telur tadi akhirnya menetas, ada kanakannya, apalagi sudah berkali-kali, dia tidak akan pindah ke lantai 2, tetap lantai pertama. Hanya biasa berpindah tempat, tetapi tetap di bawah lantai pertama. Itu walet, sifatnya walet itu. Karena sifatnya walet saudara itu kuat. Tidak seperti kita ini sebagai manusia ya, berubah-berubah, banyak perubahan sedikit, lain lagi, besok lagi lain. Itu sifatnya antara satuannya Allah dengan kita sebagai manusia yang punya akal pikiran. Itu cara mendeteksi bahwa walet itu dia punya pendirian kuat sampai mati. Kalau walet saudaraku sudah betah di dalam, sudah berkeloni. Itu beda kalau kita manusia, seumpamanya di dalam ruangan itu tidak tenang itu, umpamanya itu kita pergi, justru dia tinggalkan tempat kalau membahayakan. Walet tidak, sampai di situ roboh gedungnya, itu masih di dalam sampai roboh gedung. Itu walet. Kalau sempat dia keluar. Makanya jangan heran saudaraku kalau biasa ada gedung walet dihantam gempa ya. Nah, gedung itu sudah puluhan tahun. Biasa gedung itu sudah lama, tetapi waletnya sudah lama roboh, tetapi masih ada waletnya di situ bermanuver pada waktunya petang. Karena itu tempatnya selalu diingat. Itu walet itu kuat pendiriannya saudaraku, sangat kuat. Nah, ini arti tadi yang 3 saya maksud ini ya. Nah, sensitif, peka, bersahabat. Kalau walet sudah bersahabat dengan gedung itu, dengan manusianya yang punya gedung itu, maksudnya bersahabat. Kalau kita masuk, kalau sudah padat itu dianggap biasa. Beda kalau baru pemula, belum lama on. Nah, kita mengganggu, kebalikannya itu sensitif. Sensitif itu cepat. Walet itu cepat sekali, itu bahasanya tersinggung. Maksudnya baper, bawa perasaan juga itu walet. Lebih baik saya pergi daripada saya baru-baru saya tinggal ini diganggu lagi. Itu sifatnya walet. Nah, itu. Jadi kalau saudara ya punya yang gedung tadi ini ukuran 5x15, 4 tahun umur gedungnya, saudaraku ya. Nah, ini saya jawab. Jadi yang punya pertanyaan ini coba diresapi ya, coba dicerna betul-betul. Kalau saudara pernah panen umpamanya per bulan sekali atau 1 bulan setengah sekali, undur waktu panennya saudaraku ya, undur waktu panennya. Nah, seumpamanya saudara panen, seumpamanya lah oke. Saudara panen, usahakan saudara panen umpamanya tidak selesai waktu hari itu, jangan dipaksakan. Cukup saudara panen itu kurang dari jam 11 ke bawah. Jangan jam 11 ke atas. Maksudnya umpamanya saudara masuk jam 8. Nah, saudara panen sudah sampai jam 11 atau lewat sedikit tidak apa-apa ya. Usahakan saudara umpamanya belum selesai panen, keluar dulu. Masih ada belum dipanen ini umpamanya, keluar dulu. Sekalian besok lanjutkan panennya, masuk di waktu jam itu tadi, jam 8.
Umpamanya kurang sedikit jam 8 kan selalu saya katakan kurang sedikit atau lebih sedikit jam 8 tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang penting saudara atur waktu panen, undur waktu panen, optimalkan bagian di dalam, insya Allah burung yang tadi itu yang sulit nambah, insya Allah akan kelihatan, akan nambah itu. Yakin saja saudaraku, yakin saja. Karena saya sudah alami itu. Penjelajah 75 sudah 32 tahun di dunia perwaletan. 32 tahun, bukan 3 tahun 2 bulan. 32 tahun bukan waktu sedikit saudaraku. Saya kaji walet, saya dalami walet. Alhamdulillah, saya sudah rasakan kelukesannya di dunia perwaletan. Makanya kalau saya bahas mengenai adanya bahasa walet saudaraku, alhamdulillah, tidak ada yang saya sisa. Tidak ada saya sisa. Mulai dari pertama itu ke belum lahir itu walet mengenai adanya gimana caranya membetahkan. Begitu pun juga bertelurnya, satu telur jatuh lagi telurnya, pokoknya semua saya rangkum itu. Sampai itu ada sarang, sampai panen, sampai menjual sarang, sampai semua. Saya selalu kupas ini. Jadi sobatku ya, sahabatku di lapangan yang punya pertanyaan yang saya jawab ini, coba yang mendengar, yang menonton ya, yang nonton ini pertanyaannya, ukuran gedungnya 5 lebar, panjang 15, lantainya 3 lantai, maksudnya tingkatnya 3 lantai dia punya gedung. Saya ulang ya, 5 lebar, 15 panjangnya, 3 lantai gedungnya, terus 4 tahun umur gedung walet saudara dan tidak nambah-nambah. Itu pertanyaan saudaraku. Mengenai adanya poinnya saya lupa, yang jelasnya ada 8. Apakah 8 itu ukuran berapa, itu 8 kali berapa? Kalau tidak salah ya 12 ya, 12 kali 8 ya poinnya. Itu masalah poin itu saudaraku, itu lumayan sudah. Biar tidak gitu poin itu. Kalau mengenai poin itu jalan masuknya aja burung turun ke bawah. Ya istilahnya poin itu minara. Tidak usah selalu tidak usah saya perpanjang ini bahasa poin ya. Hanya ini saudara menanyakan mengenai adanya tidak nambah-nambah, padahal burungnya sudah hampir 300. Itu lakukan tadi itu saudaraku ya, lakukan itu. Apa salahnya mencoba? Itulah pertanyaan-pertanyaan saudaraku, insya Allah saya akan pecahkan. Akan kelihatan itu. Karena ada beberapa saudaraku yang melakukan itu, ada beberapa, terutama di grup. Ada saudara kita itu tidak mau nambah juga, kayak gitu. Malahan dia punya burung itu di 200-an itu, kalau tidak salah 400-an kurang lebih. Tidak mau juga nambah, stagnan bahasanya, padahal sudah banyak waletnya. Intinya itu. Ini sebagai lahiriah saudaraku ya. Sebagai lahiriah, bukan bahasa doa. Bahasa doa itu bahasa batin ya. Antara pencipta dengan yang diciptakan. Intinya antara yang saksi dan yang menyaksikan, yang bersaksi, batin yang bersaksi ya. Oke, mohon maaf saudaraku ya, ini sekedar pengisian wacana dalam batin dengan lahiriah. Jadi intinya itu saudaraku, itu pesan penjelajah 75. Mudah-mudahan saudaraku itu perlu memahami apa yang selalu saya utarakan, apa yang selalu saya bahas tiap hari ya. Kalau saya ngonten mengenai adanya bahasa tutorial ya, istilahnya membahas mengenai adanya bahasa kendalanya itu ya. Alhamdulillah saudaraku, semua luar biasa, saya sudah alami yang kayak gitu. Baik gedung saya pernah dulunya ya, waktunya masih muda-mudanya gedung saya. Begitupun juga saudara-saudara kita yang banyak galau, yang bongkar pasang gedungnya ya, gonta-ganti dia punya konsultan, tetapi gitu terus. Akhirnya capek, timbul rasa bosan, stres. Itu malahan banyak saudara kita sampai dia tutup bangunannya karena dia sudah capek. Itu. Jadi tingkat kegalauan saudaraku itu berat sekali kita hadapi itu walet. Tingkat kegalauan itu luar biasa kita hadapi. Selalu didoktrin di pikiran, sampai kapan ada waletnya. Begitupun juga mengenai dasarnya, seperti pertanyaan saudara, kenapa tidak nambah-nambah? Itu. Jadi saudara perlu sadar, perlu pahami. Yang jelasnya saudaraku, pesan penjelajah 75, ikuti aja konten tutorial. Ikuti saja konten saya ya. Karena saya sudah paparkan di lapangan, saya sudah perlihatkan semua saudaraku ya. Itu semua nyata, itu original semua. Begitupun juga mengenai adanya penjelasan. Semua itu bukan bahwa ini saya ambil baru saya masukkan, tidak. Itu semua nyata loh, itu semua yang pernah saya rasakan. Sesuai dengan pertanyaan saudaraku. Jadi enak saya bahas karena saya sudah alami semua itu. Ya itu makanya saya usah katakan saudaraku, perlu saudara sadar, paham ya, mengerti
Insya Allah saudara akan melihat ke depannya. Nah, yang penting saudara ya jangan diganggu terus burungnya dulu saudaraku ya. Yang kedua, itu cara panennya atur, pahami cara waktu panen. Jangan waktu panennya itu asal masuk, pagi sekali masuk atau sekalian sudah mau maghrib masuk. Lihat juga waktunya saudaraku, pikirkan juga waletnya. Jangan saudara aja pikirkan diri saudaraku ya, sahabat-sahabatku di lapangan, kerabat-kerabatku. Oke, itulah pembahasan yang saya angkat mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini, mengenai adanya itu tadi gedung yang umur 4 tahun, waletnya sudah waletnya berkisar 275, dan ukuran gedungnya itu 5 kali 15, 3 lantai. Sisa saudara di situ pacu. Ya, insya Allah semangat saudaraku ya. Mudahan kedepannya ada perubahan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip saudaraku. Adanya manusia biasa, sempurna itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke dan mancanegara.